Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Alfia Happy Cahyanti dengan NIM H04200004. Saya Apriani Kusuma dengan NIM H04200011. Saya Eulia Trimukti Ezat dengan NIM H04200028. Saya Ibrahim Surya Santoso dengan NIM H04200036. Saya Mainata Bella Yudhianti dengan NIM H042147. Kami akan mempersembahkan video yang berisi materi perkuliahan pada mata kuliah Komunikasi Personal. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, saya Alfia Happy Cahyanti. Saya akan menjelaskan mengenai definisi, karakteristik, dan fungsi komunikasi nonverbal. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Fungsi komunikasi yaitu sebagai ajang untuk saling mengenal satu sama lain, memberi informasi, menyatakan pendapat, dan sebagainya. Komunikasi yang dilakukan antar manusia terdiri atas beberapa jenis bentuk, salah satunya komunikasi nonverbal. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara umum, sengaja dikirimkan serta diinterpretasikan sesuai dengan tujuannya dengan adanya umpan balik dari penerima. Bentuk komunikasi nonverbal dapat melalui bahasa tubuh seperti gerakan tubuh dan sentuhan. Gerakan tubuh dapat meliputi ekspresi wajah, isyarat, dan kontak mata yang digunakan untuk menggantikan suatu kata. Sentuhan merupakan bentuk komunikasi nonverbal seperti bersalaman, pukulan, dan mencubit. Apa yang kalian ketahui tentang karakteristik komunikasi nonverbal? Karakteristik komunikasi nonverbal yang pertama komunikatif, yang kedua kesamaan perilaku, yang ketiga artifaktual, yang keempat konseptual, yang kelima paket, yang keenam dapat dipercaya, dan yang ketujuh dikendalikan oleh aturan. Apa sih fungsi komunikasi nonverbal itu? Yang pertama yaitu repetisi, yang merupakan salah satu fungsi pesan nonverbal untuk mengulang kembali pesan yang telah disampaikan secara verbal. Fungsi yang kedua yaitu substitusi, yang merupakan fungsi pesan nonverbal yang digunakan sebagai pengganti lambang verbal. Yang ketiga yaitu kontradiksi, yang merupakan fungsi nonverbal yang digunakan untuk menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Fungsi yang keempat yaitu komplement, yang merupakan fungsi nonverbal yang digunakan untuk melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Fungsi yang kelima yaitu aksentuasi, yang merupakan fungsi nonverbal sebagai penegas pesan verbal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Apriani Kusnul. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal dalam bahasa lisan dan tulisan. Ada 5 jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi objek. Yang kedua, proxemic. Ketiga, gerakan tubuh. 4, vokalik. Serta kelima, lingkungan. Komunikasi objek dapat dimaknai sebagai cara menilai seseorang dari apa yang dilihat. Proxemic atau bahasa ruang yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi saat sedang berada dalam komunikasi. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat tingkat keakraban dengan orang lain. Dalam komunikasi nonverbal, gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Misalnya mengangguk untuk mengatakan iya, untuk menjelaskan sesuatu. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna.
Vokalik adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Ilmu yang mempelajari hal ini disebut paralinguistik. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan yang lainnya. Bentuk yang pertama yaitu komunikasi visual. Komunikasi visual merupakan salah satu bentuk berkomunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan berupa gambar, grafik, lambang, atau simbol. Bentuk yang kedua yaitu komunikasi citra rasa. Komunikasi citra rasa merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana menyampaikan suatu pesan atau informasi melalui citra rasa dari suatu makanan atau minuman. Apa saja sih hambatan dalam komunikasi nonverbal? Yuk kita simak. Hambatan yang menjadi penghalang komunikasi nonverbal yaitu ada 3, hambatan budaya, psikologi, dan persepsi. Yang pertama yaitu hambatan budaya. Hambatan budaya terjadi karena simbol-simbol yang diberikan saat menerima pesan nonverbal berbeda makna dengan budaya yang menerima pesan. Kedua, hambatan psikologis. Hambatan ini muncul karena adanya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara si pengirim dan penerima pesan. Ketiga, hambatan persepsi. Hambatan ini muncul karena simbol-simbol yang digunakan berbeda maknanya dengan yang dipahami oleh pemberi pesan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aulia Trimuktiheza. Bentuk hubungan interpersonal. Mengapa sih hubungan interpersonal menjadi penting? Terdapat 3 alasan yang melatar belakangi hal tersebut, yaitu pertama, manusia sebagai makhluk sosial, kedua, manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lain, dan ketiga, manusia yang selalu membutuhkan perkembangan kenyamanan. Menurut KBBI, hubungan interpersonal mengacu pada pergaulan seseorang yang memiliki minat yang sama, bentukan relasi atau koneksi antar ide, ingatan, atau aktivitas indrawi. Hubungan interpersonal juga menjadi definisi komunikasi, di mana kita tidak hanya menyampaikan pesan dan maksud, tetapi juga menentukan kadar hubungan yang terjalin. Menurut Peter tahun 2017, yang menjadi dasar hubungan interpersonal adalah pertama, needs of inclusion, yakni keinginan seseorang untuk dapat menjadi salah satu anggota dari suatu kelompok tertentu, lalu needs of control, yakni kebutuhan untuk mendominasi dan didominasi orang lain, dan needs of affection, yakni kebutuhan untuk menyukai dan disukai. Ada 2 faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kebutuhan untuk berinteraksi dan pengaruh perasaan, sedangkan untuk faktor eksternal ada kedekatan, daya tarik fisik, kesamaan, juga kemampuan serta kesukaan secara timbal balik. Hubungan interpersonal dapat berupa komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang dilakukan oleh individu satu dengan individu lainnya, dan umumnya dilakukan secara tatap muka. Menurut Wibowo tahun 2018, bahwa komunikasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan bukan sekadar untuk menyampaikan pesan, tetapi juga bertujuan untuk bertukar informasi, memenuhi kebutuhan sosial, juga untuk berinteraksi. Bentuk-bentuk hubungan interpersonal. Pertama, ialah saling menyadari. Pada tahap saling menyadari, antara komunikan dengan komunikator belum melakukan interaksi sosial secara langsung. Pada tahap ini, memungkinkan inisiatif untuk memulai interaksi sosial. Kedua, kontak permukaan. Bentuk hubungan ini dapat berupa basa-basi dalam komunikasi, di mana antara individu satu dengan individu lainnya mulai menyadari untuk mengangkat suatu topik ringan. Yang terakhir ialah mutualitas, yaitu bentuk hubungan ketika masing-masing orang saling terkait dan mulai nyaman dengan obrolan yang lebih dalam. Menurut Andi dalam Kurniawati tahun 2018, bahwa bentuk hubungan interpersonal dapat dibagi berdasarkan beberapa aspek,
yakni jumlah individu yang terlibat, tujuan yang hendak dicapai, dan jangka waktu hubungan tersebut berlangsung. Bentuk hubungan interpersonal berdasarkan jumlah individu yang terlibat dikelompokkan menjadi hubungan dyad dan hubungan triad. Hubungan dyad merupakan hubungan interpersonal yang melibatkan dua individu dan bersifat dyadik, serta memperlakukan keputusan melalui negosiasi. Sedangkan hubungan triad merupakan hubungan interpersonal yang melibatkan tiga individu dan bersifat lebih kompleks. Kedekatan antar individu lebih rendah serta memperlakukan keputusan dari suara terbanyak. Hubungan interpersonal berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dikelompokkan menjadi hubungan tugas dan hubungan sosial. Hubungan tugas merupakan hubungan interpersonal yang dilandasi oleh tujuan menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan secara perorangan. Sedangkan hubungan sosial ialah hubungan interpersonal yang tidak dilandasi oleh tujuan menyelesaikan pekerjaan, melainkan dibentuk atas dasar personal dan sosial. Hubungan interpersonal berdasarkan jangka waktu lamanya hubungan berlangsung dikelompokkan menjadi hubungan jangka pendek dan hubungan jangka panjang. Hubungan jangka pendek merupakan bentuk hubungan interpersonal yang dilaksanakan dalam waktu singkat. Hubungan jangka panjang merupakan bentuk hubungan interpersonal yang berlangsung dalam waktu lama dan melibatkan investasi berupa emosi, komitmen, maupun waktu untuk mempertahankannya. Selain bentuk-bentuk hubungan interpersonal tersebut, hubungan interpersonal juga dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kedalaman hubungan, yakni hubungan biasa dan hubungan akrab. Hubungan biasa merupakan hubungan yang tidak dalam dan bersifat impersonal, sedangkan hubungan akrab merupakan hubungan yang bersifat personal dan melibatkan penyikapan diri seiring berjalannya waktu. Tujuan hubungan interpersonal menurut Arni pada tahun 2005 mencakup dari 6 poin. Yang pertama ialah menemukan diri sendiri. Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah menemukan personal atau pribadi. Setiap individu mampu belajar dari keterlibatannya dalam setiap pertemuan interpersonal, baik mengenai orang lain maupun diri sendiri. Kedua ialah menemukan dunia luar, bahwa komunikasi interpersonal mampu menciptakan kesempatan mengenai pemahaman baru yang mencakup pribadi personal, orang lain, hingga kondisi lingkungan yang mengelilingi orang tersebut. Ketiga, ialah membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan terbesar kita adalah membentuk dan memelihara hubungan baik dengan orang lain. Keempat, ialah merubah sikap dan tingkah laku. Komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelima, ialah untuk bermain dan kesenangan. Ada kalanya seseorang melakukan komunikasi interpersonal sekadar untuk mencari kesenangan atau hiburan, bertukar cerita, bertukar informasi, ataupun canda tawa dalam mengisi waktu luang dari kesibukan dunia yang telah dijalani. Keenam, ialah untuk membantu. Komunikasi interpersonal dapat digunakan sebagai pemberian bantuan atau konseling bagi orang lain yang memerlukan. Psikiater dan ahli terapi misalnya, merupakan contoh profesi yang menggunakan pola komunikasi interpersonal untuk membantu orang lain. Sekian materi mengenai bentuk hubungan interpersonal. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibrahim Surya Santoso. Hai semuanya, belum bosan kan? Belumlah, menuntut ilmu kan gak boleh bosan. Materi berikutnya yaitu mengenai komunikasi antar pribadi dan manajemen konflik. Komunikasi antar pribadi itu apa sih? Pada penasaran bukan? Menurut Sari 2017, komunikasi antar pribadi merupakan tatap muka antar dua orang atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung. Adapun cara komunikasi antar pribadi, yang pertama ada kontak atau first impression. Awal sosialisasi dimulai dari saling melempar kesan yang baik yang dapat dilakukan dengan bahasa tubuh dan bahasa yang baik. Yang kedua ada perkenalan, kesan yang mampu mendorong orang lain membuka diri untuk saling mengenalkan.
Yang ketiga ada pertemanan. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang terjalin dalam kurun waktu tertentu dan mampu mengenal lebih intim antara pelaku di dalamnya. Yang keempat ada konflik. Tantangan yang sering muncul dalam sebuah hubungan adalah konflik, sebab antar pelaku saling mempertahankan ego masing-masing. Dan yang kelima ada perpecahan. Konflik yang memuncak dan tidak bisa diselesaikan akan timbul perpecahan, sehingga pelaku yang ada dalam sebuah hubungan akan berpisah dan tidak akan melakukan komunikasi lagi. Selanjutnya ada manfaat komunikasi antar pribadi. Yang pertama, memberi dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang ketiga, membentuk kontak dan mempertahankan hubungan. Yang keempat, memahami dunia dan pengalaman kita di dalamnya. Yang kelima, mengekspresikan kebutuhan pribadi dan memahami kebutuhan orang lain. Yang keenam, memberi dan menerima dukungan emosional. Yang ketujuh, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang kedelapan, mengantisipasi dan memprediksi perilaku. Materi selanjutnya yaitu manajemen konflik. Menurut Sudarmanto dan kawan-kawan, 2021, manajemen konflik merupakan proses mengidentifikasi dan menangani konflik secara bijaksana, adil, dan efisien dengan 3 bentuk metode pengelolaan konflik, yaitu stimulasi konflik, pengurangan atau penekanan konflik, dan penyelesaian konflik. Pengelolaan konflik membutuhkan keterampilan seperti berkomunikasi yang efektif, pemecahan masalah, dan bernegosiasi. Adapun manfaat mempelajari manajemen konflik. Yang pertama, mencegah dan meminimalisir potensi terjadinya gangguan antar pihak. Yang kedua, membangun rasa saling menghormati dan menghargai antar pribadi. Adapun cara mengatasi konflik dengan manajemen konflik. Yang pertama, metode persuasif. Yang kedua, menggunakan metode rujuk. Yang ketiga, metode tawar-menawar. Yang keempat, metode pemecahan masalah terpadu. Yang kelima, metode penarikan diri. Yang keenam, metode pemaksaan dan penekanan. Dan yang terakhir, metode konsultasi. Contoh manajemen konflik dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama, bersikap sportif. Bersikap sportif dalam sebuah konflik artinya seseorang bersikap secara profesional dalam melakukan kegiatan apapun, termasuk berkomunikasi. Sikap sportif bertujuan untuk menghindari sikap defensif dalam komunikasi. Sikap defensif biasanya terjadi ketika seseorang sedang berada dalam suatu konflik. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap pemikiran dan perasaan. Konflik sering terjadi karena adanya kesalahpahaman dalam komunikasi. Perbedaan sudut pandang atau perspektif juga menjadi faktor utama yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam komunikasi antara pribadi. Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab seseorang terhadap pemikiran dan perasaannya sendiri. Yang ketiga, langsung dan spesifik. Jika terjadi konflik, maka hal yang harus dilakukan adalah menyelesaikannya dengan membahas secara langsung ke inti permasalahan yang terjadi. Artinya fokus membahas konflik secara langsung dan spesifik, tanpa melantur ke permasalahan lain. Manajemen konflik ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara cepat tanpa menemukan konflik yang semakin kompleks. Yang keempat, bertengkar secara aktif. Bertengkar secara aktif maksudnya adalah jangan menghindar ketika sedang berada dalam suatu konflik. Konflik dalam komunikasi antar pribadi sering terjadi, sehingga hadapi konflik tersebut dan selesaikan dengan profesional tanpa ada keributan. Kemudian yang kelima, meredakan ketegangan dengan humor. Konflik terjadi dalam komunikasi yang kemudian diekspresikan dengan emosi. Konflik berdampak pada tingginya tingkat emosi dan dapat menimbulkan kekacauan berupa perdebatan verbal yang merujuk ke perkelahian fisik. Humor berfungsi sebagai manajemen konflik yang mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Humor berguna untuk meredakan ketegangan dalam sebuah konflik. Yang keenam, percaya. Manajemen konflik percaya didasarkan pada diri sendiri. Apabila kita percaya dengan diri sendiri, maka kita dapat mempercayai orang lain dalam berkomunikasi. Rasa saling percaya dalam komunikasi antar pribadi dapat menghindari seseorang dari berbagai konflik. Kepercayaan yang diberikan antara satu sama lain menimbulkan sikap terbuka. Ketika sedang berada dalam suatu konflik, maka ada rasa percaya untuk menceritakan konflik tersebut kepada orang lain untuk diselesaikan dengan baik.
Yang ketujuh, sikap terbuka. Sikap terbuka menjadi manajemen konflik yang terakhir. Sikap terbuka yang ada dalam diri seseorang berfungsi untuk meredakan konflik dalam komunikasi antar pribadi. Sikap terbuka pada diri seseorang mampu menciptakan komunikasi yang efektif. Karena orang yang memiliki sikap terbuka cenderung lebih jujur, terbuka pada orang lain mengenai apapun masalah yang sedang dihadapi, sehingga tidak ada rasa saling menutupi antara satu sama lain. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Menata Bella Ayudyanti. Kepada saudari, dipersilahkan. Saya Menata Bella Ayudyanti. Dalam materi terakhir ini, saya akan membahas tentang strategi kendali komunikasi. Baik, pada tema yang terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang strategi kendali komunikasi. Apa sih pengertian strategi kendali komunikasi? Pengertiannya yaitu keahlian atau kecakapan komunikator untuk mengendalikan lingkungan melalui pesan-pesan kendali. Terus, apa sih fungsinya? Fungsi dari strategi kendali komunikasi yaitu mampu memprediksikan respon dari komunikator yang lain. Pengendalian lingkungan merupakan salah satu fungsi komunikasi tersebut. Lalu, apa saja sih unsur-unsur pola kendali komunikasi? Berikut unsurnya. Menurut Miller dan Steinberg, menjadi dua unsur, yaitu unsur tetap dan unsur tidak tetap. Unsur tetap dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, semua orang perlu membutuhkan respon. Yang kedua, para komunikator saling bergantung untuk merespon. Dan yang ketiga, perilaku orang yang mengendalikan respon. Untuk unsur tidak tetap dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, prosedur kendali yang spesifik atau imbalan yang diterima. Yang kedua, orang yang dihubungkan dengan perilaku yang memberi imbalan. Dan yang ketiga, situasi tertentu untuk memberikan imbalan tertentu. Kemudian, ada macam-macam strategi kendali komunikasi. Menurut Miller dan Steinberg, strategi kendali komunikasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu strategi warta terurai. Strategi warta terurai yaitu berisikan pemberian imbalan oleh komunikator yang diberi kepada pihak lain. Tujuannya dari strategi ini adalah agar komunikator dapat meningkatkan probabilitas untuk memperoleh respon yang diinginkan dengan pemberian imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa hadiah nyata seperti perhiasan, uang, piala, dan makanan. Selain itu juga dapat memperoleh hiasan atau pesan simbolik seperti "Wah, Anda orang yang beruntung di dunia" atau "Hebat ya kamu". Dan yang kedua yaitu pedang tergantung. Strategi pedang tergantung ini bisa disebut hukuman, yaitu seorang komunikator bisa menghukum pihak lainnya supaya orang itu mengurangi atau membatasi perilaku yang tidak disukai oleh yang memberi hukuman. Dan yang ketiga, strategi katalisator. Strategi katalisator ini yaitu komunikator mencoba merespon yang ia inginkan, tetapi sebaiknya bukan memberikan imbalan atau ancaman hukuman. Komunikasi sekadar mengingatkan kepadanya dan yang bersangkutan akan suatu tindakan perbuatan yang agak bisa diterima yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Contohnya adalah MC. Dan yang keempat, strategi kembarsian. Strategi kembarsian yaitu
strategi yang digunakan terhadap hubungan yang baik. Hubungan yang antara komunikator dengan cara mereka selalu bersama-sama. Contohnya adalah ikatan perkawinan. Yang terakhir, strategi dunia khayal. Strategi dunia khayal ini yaitu suatu ilusi atau khayalan pada perasaan-perasaan yang ingin ditunjukkan diri sendiri. Khayalan ini dapat memberikan semacam ketenangan dari perasaan cemas, tetapi memiliki dasar realitas yang tidak sebenarnya. Orang tersebut biasanya sebagai penghayal lari dari kenyataan.
tiba di akhir video. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.